kaget atau Yes. atau aduh atau heran atau kaget. Kalau bicara kan kita harus pakai dalil ya. Silakan. Jadi jangan nakli aja, aklinya ada. Adakah perkataan lain di Alkitab yang berarti kaget itu dengan kalimat ya Tuhanku dan Allahku? Tidak ada. Itu satu. Anda jenius. Anda jenius. Kalau Silakan, itu yang silakan, Anda jadikan silakan, Bang Zuma. sabar. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran, berarti Yesus itu hantu. Kenapa? Coba Anda lihat dalam Lukas 24 nomor 37. Tiba-tiba saja di 36-nya Yesus berkata apa? Shalom alaihim, Islam atas kalian semua, keselamatan atas kalian semua, damai sejahtera atas kalian semua. Apa yang terjadi terhadap muridnya? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Berarti Yesus hantu dong. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran. Sedangkan orang Yahudi mana yang pernah kemudian dicuci otaknya oleh Paulus dengan mengatakan bahwasanya Tuhan dilahirkan, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi mayat, Tuhan mati, dikubur. Itu nggak ada. Pemahaman saudara menganggap pernyataan Thomas itu Yesus Tuhan karena Anda adalah Kristen, penyembah makhluk roh yang datang mengaku sebagai Yesus, sehingga Anda menyambung-nyambungkan dengan keadaan Yesus ketika datang kepada murid-muridnya. Bung, untuk menutupi pernyataan saudara, coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Tuhanku, telah aku sampaikan kepada mereka murid-muridku, termasuk juga kemudian Thomas. Dan Thomas telah menerimanya, dan Thomas percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Thomas percaya kalau Yesus utusan Tuhan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Dalilnya mana? Yohanes 17 nomor 8. Kristen muncul belakangan. Thomas menganggap Yesus Tuhan loh. Yesus mengatakan Thomas mengakui dengan benar dan percaya Thomas bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Kristen muncul. Thomas percaya Yesus Tuhan loh. Ayo, Oke, yang mana Bang yang Zuma. betul? Yesus atau Anda? Mana yang betul? Oke Bang Juma, Silakan. kami bisa menjelaskan peristiwa Thomas ini dari awal sampai akhir versi kami. Aku mau dengar juga dari versi Bang Zuma, tapi dari versi aku dulu. Dari Silakan. versi aku secara singkat dikatakan bahwa murid-murid Yesus sedang berkumpul, mereka penuh ketakutan setelah Tuhan Yesus disalibkan. Kemudian itu ruangan tertutup, tidak ada pintu terbuka terkunci. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir, kaget mereka. Sebelum itu Thomas berkata dulu bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin bangkit kembali, dia sudah mati. Sementara murid yang lain percaya bahwa dia akan bangkit. Kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di antara mereka dan kaget. Terus kemudian Tuhan Yesus berkata, cucukkanlah tanganmu di lambungku dan percayalah. Kemudian baru Thomas percaya dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ini sebuah peristiwa yang bukan kaget. Ini sebuah peristiwa yang sangat-sangat di luar nalar manusia. Karena orang yang sudah mati bisa muncul, ada lambungnya sudah tertusuk, dan kemudian dia mengatakan Tuhanku dan Allahku. Bukan sebuah peristiwa yang kaget. Ini peristiwa yang sangat-sangat di luar nalar manusia. Bagaimana Islam menjelaskan peristiwa itu seperti saya menjelaskan? Silakan. Oke, baik. Saudara, Anda baca Yohanes dan juga Matius bab 12. Matius 12 jelas menerangkan bahwa angkatan jahat minta tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat kecuali keluar dari kubur pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Baca dulu itu, dalami dulu itu. Angkatan jahat diberikan satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Dalil, bukan asumsi Fokus dulu, iman. Bang Zuma. Bagaimana bisa naklinya secara nalar? Tunggu, Cuma sebuah proses kaget. Sabar. Coba dijelaskan dulu, dari versi Islam. Kalau itu sederhana, Bung. Anda baca Lukas 14 nomor 50. Semua murid lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Tak ada murid yang melihat Yesus ditangkap. Tak ada murid yang melihat Yesus itu disalib. Tak ada murid yang melihat Yesus itu dikuburkan. Sabar. Tenang. Saya akan jelaskan itu. Dan ingat, Yesus berkata di dalam Matius 28. Matius ya Rob. Matius 24.
Coba, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 24? Mesias palsu, Yesus palsu akan datang dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa orang-orang pilihan? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? 12 orang ini adalah orang pilihan. Orang pilihan juga akan disesatkan. Jadi yang datang tiba-tiba pada saat keluar dari kubur itu sudah bukan Yesus asli. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku, inilah aku. Adakah di antaramu yang punya makanan, dikasih ikan goreng, dikasih madu, itu bukan Yesus. Ingat, Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata apa? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dari gua. Yang keluar dari gua yang dibuat oleh Arimatea, Yusuf Arimatea. Siapa? Pengganti Yesus yang masuk ke dalam kubur. Yang ditemui Maria berupa malaikat itu siapa? Itu adalah iblis. Yang datang dalam rupa lain selain Yesus itu siapa? Itu adalah iblis. Ingat kata Yesus, Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang banyak yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Jadi yang makan ikan goreng, saya simpulkan, yang minum madu, yang dicocok lambungnya, yang muncul tiba-tiba, itu bukan Yesus anak Maria. Tapi Yesus serangkaian dengan cerita yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias, dan juga yang datang kepada Paulus. Itu bukanlah Yesus lagi. Apa buktinya? Mari saya buktikan. Yesus berkata, di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku akan berkata-kata denganmu. Kenapa demikian? Sebab penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Penguasa dunia. Lihat orang yang keluar dari kubur di data Matius 28 nomor 18. Apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus anak Maria. Coba Anda lihat di dalam Lukas 4, Bung. Ketika Yesus dicobai oleh iblis. Yesus, ya paman, sembahlah aku, wahai Yesus. Aku, jika kau sembah, dunia dan bumi akan aku berikan kepadamu. Aku telah diberikan kuasa dan juga diberikan kemuliaan di dunia ini. Dan aku berkuasa untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi Yesus tidak terpengaruh. Yesus tidak tergiur, Bung. Yesus tidak berhasil dicobai oleh iblis. Baca nomor 13-nya di dalam Lukas 4. Iblis mundur dari mencobai Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Iblis mundur sementara mengintai saat mana kemudian iblis kemudian beraksi. Pada saat Yesus dikhianati, Yesus diselamatkan ke langit, yang disalib itu adalah penggantinya. Itulah detik-detik iblis kemudian menggantikan peran dari Yesus anak Maria. Jadi yang dikubur, ya silakan. Oke, Bang Zuma Silakan. bilang bahwa yang ditemui Thomas dan murid-muridnya itu adalah bukan Yesus tetapi iblis. Tapi begini Bang Zuma, pada saat kita membaca dalil, kita harus mempercayai apa tulisan di dalam dalil tersebut. Yes. Tulisannya Yesus, bukannya iblis. Jadi kalau itu sudah pakai nalar bahwa itu walaupun tertulis Yesus tapi maksudnya bukan Yesus, itu udah di luar dari yang tertulis. Kalau kita percayai sesuatu, kita patahkan dengan bukan mempunyai konsep baru atau menyalahkan konsep yang sudah ada atau yang tertulis. Apa yang tertulis adalah tertulis. Percayai dulu yang tertulis, baru sesuaikan konteksnya. Itulah baru namanya mempelajari firman. Baik. Kalau kita beda arti, oh ini bukan Yesus lagi tapi iblis, itu udah pakai nalar, udah pakai nakli, bukan pakai akli lagi. Silakan Bang Zuma. Oke, saudara, thank you. Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya tulisan ini bahwa menurut Yesus akan datang orang yang bukan Yesus mengaku Yesus? Jawab dulu. Sangat percaya. Percaya, berarti ada orang yang datang mengaku-ngaku akulah Yesus, betul?
Bukan mengaku akulah Yesus, mengaku Loh. akulah juru selamat. Loh, Karena loh, 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 orang, loh, loh, kita loh, bicara loh. bukan nama. Loh, Nama loh, bisa loh, banyak. loh, loh, loh. Sekarang nama Ini iblis pun dalilnya, banyak. Nama Yesus pun dalil banyak. nakli Ya kan? yang Anda gaungkan tadi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Berarti orang itu datang dengan memakai nama Yesus. Ini tertulis, Bung. Nakli katamu kan? Tertulis di dalam kitab saudara. Lukas 21 nomor 8, coba Anda lirik di sana. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Berarti ada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus, ngaku Yesus. Itu dalil, Oke, Bung. aku jawab. Kita bicara dalil. Kita bicara apa yang tertulis. Tertulisnya bukan Yesus, karena nama Yesus itu banyak. Tertulisnya Mesias. Mesias itu ada artinya yang diurapi, ya. Jadi kalau dikatakan di situ di dalam ayat tersebut jelas-jelas dengan memakai namaku, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yes. Kemudian berkata bahwa akulah Mesias. Jadi yang Yes. dimaksud adalah Mesias. Ya, berarti oknum yang datang ini mengaku Mesias. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Mesias, Kristus Yesus. Baca. Yesus manusia. Paulus menerima bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Tapi makhluk ini mengaku Yesus. Berarti tergenapi yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu apa dalam bahasa Yunaninya? Planos, pembohong, iblis, evil. Itu jelas itu. Jadi kalau Anda mengatakan saya menyembah Yesus, oke, sah-sah saja. Karena memang ada penyembah Yesus. Ada penyembah iblis. Coba Anda lihat ketika ada upaya orang Yahudi membunuh Yesus dalam Yohanes 8. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jika firmanku ada di dalam dirimu, engkau akan berusaha. Hilang suaranya apa internet aku ya? Hilang suaranya Bang Zuma, hilang suaranya. Oke. Yang mau membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yang mengimani pembunuhan Yesus adalah anak-anak iblis. Berarti yang Anda sembah adalah iblis. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, sang penyembah iblis ini datang kemudian kepada Yesus. Yesus, ya paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Kaget dia. Hah? Sungguh kalian itu penyesat. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Loh. Kenapa bisa? Karena selama ini Kristen mengharap yang mereka sebut Yesus itu adalah anak Maria yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Tapi ternyata Yesus yang kalian ikuti adalah Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang kalian sembah. Maka ketika Anda bertemu dengan Yesus yang asli, Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian loh. Padahal kurang apa lagi gereja? Kurang apa lagi pendeta, pastor? Mereka sudah mengusir setan. Mereka bermukjizat. Mereka bisa mengobati orang. Mereka bisa mengusir jin-jin, roh-roh jahat. Kurang apa lagi? Tapi apa endingnya? Diusir. Apa sebabnya? Karena mereka menyembah Yesus palsu yang mereka jadikan suatu kebanggaan. Iblis tertawa terkekeh-kekeh ketika melihat orang murtad. Ketika mereka melihat orang mualaf, iblisnya menangis, kurang pengikut. Ketika murtad, iblisnya tertawa, hahaha, bertambah pengikut. Terang itu, Bung. Matius 7:22 nomor 23. Tidak ada orang Kristen yang mampu sampai level itu mengusir setan, bermujizat, kalau dia tidak sehari-hari menyembah Yesus, menisbahkan dirinya, imannya kepada Yesus, siang malam Yesus, pagi Yesus, semuanya Yesus. Tapi ternyata Yesus di situ adalah Yesus KW. Kaget orang Kristen pada masa itu. Loh, kok bisa? Bukankah kami bernubuat pakai namamu loh? Bermujizat pakai namamu juga.
bahkan mengusir setan pakai namamu. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian akan protes, kenapa bisa Yesus? Kami melakukan ini. Hei saudara, kamu punya Bible, di dalam Matius 7 nomor 15 kan sudah jelas di situ tertulis. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan yang menyamar seperti domba, pada mereka adalah serigala buas. Dari buah pengajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat. Dari buah, dari ajarannya. Pertama, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. 4 item ini adalah tanda buah dari pengajaran nabi palsu. Dan kamu bacakan Bible itu, dan kamu sadarkan tentang itu. Kenapa kamu masih menjadi Kristen? Pertama, Maka nyahlah daripadaku, jawabannya, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu endingnya dari semua yang kalian lakukan sebagai Kristen di muka bumi ini. Silakan. jawabannya Bang Zuma, pertama, karena Silakan. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah pembawa kejahatan. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah iblis. Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa dia adalah palsu. Bang Zuma membaca Matius 7 ayat 21, 23. 21, 23 ini menjelaskan secara lengkap seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam sorga. Karena seperti Melainkan. contohnya sahabat kita Esau ini menyebut nama Tuhan, Tuhan, tapi dia belum tentu masuk sorga. Melainkan. dia Jangan yang diputus. melainkan dia yang melakukan Melainkan dia. gantian Om Zuma. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku Bagus, yang di kena surga. kau di situ. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepada kau, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada Itu waktu siapa? itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi begini, dan Zuma, Tuhan berbicara hati, Yesus berbicara hati. Banyak orang mulutnya A, hatinya B. Banyak orang bilang saya anak Tuhan, seperti Om Saus ini mengaku anak Tuhan, mengaku Kristen. Begitu dengar sesuai dengan isi Alkitab. Nah, orang-orang seperti inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus, Bang Zuma. Supaya orang-orang seperti ini ada, makanya ada denom seperti yang tadi Itonora tanyakan. Mengapa ada denom? Karena ada orang-orang seperti ini pun sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Demikian Bang Zuma, terima kasih. Oke, baik. Saya tertarik dan saya terenyuh. Anda mengatakan apa? Yesus tidak membawa kejahatan. Subhanallah. Yesus orang suci, Masya Allah. Yesus bukan pendosa. Dengan kata lain, ketika dia bukan membawa kejahatan, ketika dia membawa sebagai juru selamat, ketika dia orang suci, dia orang baik, dia orang benar, maka haram hukumnya Yesus disalib. Masih pakai Oke. kelima dia. Kalau saya Sabar, saya Bang belum Zuma. selesai. Saya belum Oke, selesai. silakan, Bang Zuma. Saya belum selesai. Haram hukumnya Yesus disalibkan. Karena dia adalah orang benar. Dia adalah orang suci. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Sudah pasti bukan Yesus. Karena bukan Yesuslah yang disalibkan, maka Yesus kemudian memberikan tanda Yunus. Tanda Yunus akan diberikan kepada angkatan jahat, yaitu 3 hari bangkit dari kubur. Kenapa? Karena yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, bukan Yesus. Dia orang suci. Apa dasarnya kemudian Yesus itu dibunuh? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan Kristen yang bersalah dengan menebus dosa mereka menggunakan orang yang benar. Itu mustahil terjadi. Pahami itu dulu. Berarti dari sejak awal Kristen ini memang sudah keliru. Kenapa? Coba Anda dalami lagi. Habis ini Anda turun, dalami Yohanes 11 dari 45 sampai nomor 57. Rupa-rupanya penyaliban Yesus itu dasarnya, latar belakangnya tidak ada sedikit pun berdasarkan atas dosa waris, tidak ada atas tebusan dosa, tidak ada karena dosa-dosa orang Kristen, tak ada sama sekali. Yesus ingin dibunuh oleh tuan rumah, oleh orang Yahudi, karena unsur politik ekonomi saja. Baca di dalam
Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, Anda akan tamat di sana. Rupa-rupanya konsep nebus dosa bla 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 itu adalah hasil buah dari pengajaran iblis yang datang kepada Paulus. Salah satunya Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Nauzubillah summa nauzubillah. Pahami itu. Ini terakhir, Anda tanggapi nanti. Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk, tidak ada Tuhan yang dijadikan, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan setelah aku. Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Anda baca tuh. Itu ajaran dari mana nih? Dalam keadaannya sebagai dewa, Theos, dia tidak mempertahankan ketewasannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan menjadi hamba dan menjadi taat sampai mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, siapa oknum yang datang mengambil rupa manusia? Mayat dikubur, dimasuki, mayat itu keluar dari kubur lalu menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu siapa, Bung? Tidak mungkin Tuhan masuk ke dalam tubuh mayat yang ada dalam kubur lalu keluar. Tidak mungkin. Yang melakukan itu adalah iblis. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Untuk apa? Untuk menggenapi kemudian tanda jahat yang diminta oleh angkatan jahat, yaitu bangkit dari hari ketiga. Coba, Anda jenius. Baik. Bukan? Saya syukur Terima kalau kasih, Anda Bang jenius. Zuma. Silakan, silakan. Semuanya bisa saya jawab dan ada dalilnya. Cuma Bang Zuma Silakan. terlampau banyak materi yang disampaikan, jadi saya mau Silakan. jawabnya satu persatu panjang sekali. Saya coba jawab yang satu aja dulu, yang awal. Yang tadi Bang Zuma bilang, bukankah yang terkutuk itu orang yang berdosa, orang yang dikutuk lah ya, orang yang disalib itu orang yang terkutuk. Betul sekali, dan ada dalilnya. Silakan. Ada aklinya. Kita buka di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Yes. Kristus menebus kita. Jadi ini adalah Bagus. karya penebusan Tuhan Yesus kepada kita semua. Sebagaimana kawan-kawan biasa memotong kambing untuk menebus dosa, demikian yang dilakukan. Kristus menjadi kutuk bagi kita semua, rela mengorbankan dirinya menjadi kutuk. Karena apa? Karena dalam adat Yahudi, orang-orang yang disalib itu orang-orang terkutuk, orang-orang yang sudah berdosa. Itulah dia dosa besar. Kristus Yesus akan menghapus dosa dunia, dosa yang begitu besar. Sehingga karya keselamatan Kristus inilah tertulis, semua ada dalilnya, semua ada penjelasannya di semua. Bahkan kutuk yang dimaksud kutuk karena kita, bukan karena Yesus. Dikatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Jadi memang betul, tapi harus memahami konteksnya. Bagaimana konteks Kristen memahami Yesus Kristus bersedia menjadi kutuk, menjadi pengorban? Konsepnya begini. Dari awal perjanjian lama menjelaskan penghapusan dosa melalui korban bakaran. Dan itu juga yang dilakukan tetangga kita RT 6 kan, kawan-kawan kita di sini. Yaitu mengorbankan korban bakaran. Harus ada darah tercurah. Ya, itu dia. Tapi itu mengampunkan dosa satu orang, dosa sementara, dosa saat itu. Besoknya berdosa lagi, harus potong lagi. Besoknya berdosa lagi, harus potong lagi, dan seterusnya. Itulah cerita perjanjian lama. Lalu karya keselamatan ini sudah ada sejak nubuatan Yesaya, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menjelaskan daripada mula. Dan ini perkataan Tuhan, daripada mula akan hadir juru selamat. Itu karya keselamatan. Tuhan kita, Tuhan yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Tuhan yang tidak pernah menarik apa yang sudah Dia katakan. Karena dikatakan daripada mula. Tapi daripada kita manusia, adakah yang tidak berdosa, yang bisa menghapus semua orang yang berdosa? Tidak ada. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan sebab upah dosa ialah maut. Kalau Bang Zuma pakai ini menjadi ayat-ayat yang ada tertulis, aku hafal ayat-ayat ini semua. Lalu kemudian apa setelah itu? Setelah itu Tuhan punya karya keselamatan. Karya keselamatannya apa? Yaitu mengutus dirinya sendiri untuk mati kayu salib menjadi kutuk bagi kita sehingga menghapuskan dosa dunia. Dosa dunia mana? Dosa orang yang percaya kepadanya, karena Dia adalah perantara. Jadi sekarang ada dua jalan.
jalan pertama adalah jalan tetap potong-potong korban bakaran, baru dosa terhapus. Itu jalan pertama. Tapi Rasul Paulus berkata, itu tidak mampu kalian, karena kalian sudah kedagingan, kalian sudah dosa. Bahkan hukum Allah yang terbaru adalah hukum kasih. Berpikir adalah dosa. Siapa di sini yang hari ini tidak berdosa? Kalau gitu kalian potong teruslah sampai terus-terusnya. Karena apa? Kami sudah ada perantaranya. Perantaranya itu satu kali potong, satu kali melalui kutuk, melalui kayu salib, satu kali potong untuk selamanya. Melalui perantara Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Demikian, terima kasih Bang Zuma. Oke, baik. Dengarkan saudara ya. Ketika Anda membawa data Galatia 3 nomor 13, ingat makhluk yang datang kepada Paulus, dialah yang membisikkan itu. Bukan firman Tuhan yang kau sebutkan barusan. Tapi bisikan makhluk roh yang datang hanya berupa cahaya dan suara kepada Paulus. Itu dulu, catat itu. Itu bukan firman Tuhan. Itu adalah hasil bisikan makhluk yang datang kepada Paulus. Kristus telah menebus kita. Kenapa enggak menyebut Yesus di situ? Kenapa? Kenapa enggak menyebut Yesus? Yesus telah menebus kita. Kenapa hanya Kristus? Karena Kristus itu dalam kaidah Islam itu Al-Masih. Ada dua yang bergelar Al-Masih. Iblis, Dajjal, dan juga Isa alaihi salam. Catat itu. Kristus telah menebus kita. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. PR pertama kamu, sejak kapan Taurat itu adalah kutuk? Justru di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Bukan Taurat yang kutuk. Itu sudah dibolak-balikkan oleh iblis. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Taurat ini tidak berlaku untuk Kristen. Taurat itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Kalau ada Kristus terkutuk karena hukum Taurat, maka dia terkutuk untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis. Nah, camkan nih baik-baik. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang mati digantung di tiang pohon. Itu ada tertulis. Kata Paulus. Di mana tertulis harus dicari supaya Paulus ini tidak disebut sebagai pembohong. Ternyata bisikan yang datang kepada Paulus itu betul. Ada tertulis di dalam Ulangan 21. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk Tuhan, jangan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti menurut saudara, Yesus ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus digantung? Ini dalil, Bung. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Tertulisnya di mana? Di Ulangan 21. Sedangkan di Ulangan 21, yang dikutuk Tuhan adalah dia yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Itu satu. Nanti Anda membawa, oh tidak, itu dosa-dosa kami. No, tidak bisa. Yang dihukum gantung adalah si pelaku, bukan menanggung dosa yang lain. Nah, Anda lihat tentang kurban. Al-Quran menarasikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat diberikan kaidah, yaitu berkorban dengan menggunakan hewan ternak. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban persembahan dosa korban persembahan kepada Tuhan untuk menghapus dosa, maka ajarkan mereka, perintahkan mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Pertanyaannya, dari mana Kristen mendapatkan ilmu korbannya adalah manusia? Ayo, yang mempersembahkan korban kepada manusia, yang mengorbankan manusia untuk jadi korban itu hanya penyembah-penyembah iblis. Oke? Saya ulang. Yang mengorbankan kemudian manusia. Sabar. Yang mengorbankan manusia kemudian itu hanyalah apa? Penyembah iblis. Sementara Paulus sendiri
mengatakan bahwa dia mempersembahkan manusia kepada iblis. Oke? Baik. Oke, Saya silakan. jawab Bang Zuma. Baik. Yes. Ada 3 statement Bang Zuma tadi yang coba saya simpulkan. Yang pertama, yang datang ke Rasul Paulus adalah cahaya, bukan Yesus. Kita bicara dalil. Dalil adalah apa yang tertulis, ya akli. Dalil. Dalilnya di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Dikatakan itu dalam perjalanannya ketika ia sudah dekat Damsik, tiba-tiba cahaya memancar. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Mengapa engkau menganiaya aku, Saulus, Saulus? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi terjawablah bahwa bukan cahaya tapi Yesus. Sudah ada penjelasannya, sudah ada dalilnya, sudah ada tertulis. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Zuma mengatakan bahwa dari mana ada kalimat bahwa kutuk itu hukum Taurat? Kembali saya katakan ada tertulis. Karena kita bicara dalil, kita bicara akli, bukan nalar kita. Apa aklinya? Galatia 3 ayat 10. Apa katanya? Karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi jelas bahwa yang hidup di dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Itu kalimatnya Kata siapa? seperti itu. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Apa sih arti kutuk? Kita tahu arti kutuk adalah konsekuensi dari ketidakmampuan manusia untuk memenuhi standar Allah. Itulah kutuk. Makanya tidak ada yang mampu di sini melakukan hukum Taurat. Pikiran kita aja udah berdosa. Tindakan aja kita berdosa. Tiap hari aja kita berdosa. Ini aja yang kita lakukan, kita lagi berdosa ini. Kita lagi menghina orang, kita lagi berkata kasar, kita lagi ngambil kesimpulan masing-masing. Kita lagi berdosa ini, tiap detik, tiap menit kita berdosa. Jadi Boleh itu sentuh semua pertanyaan ada saya, Bang? ayatnya. Silakan Bang Zuma. Siapa yang mengajarkan kemudian Kristen mempersembahkan manusia untuk menebus dosa kalian? Baik, saya jawab. Itu pertanyaan Yes. Bang Zuma yang ketiga. Itu dinubuatkan oleh Yesaya. Bahwa Tuhan sudah menubuatkan kepada Nabi Yesaya. Daripada mula. Karena daripada mula artinya dari orang-orang. Akan hadir, akan ada juru selamat di kota Daud. Jadi semua ada dalilnya, Juru semua ada selamat. aklinya, semua terjawab. Juru selamat yang saya tanya, dikorbankan seperti kambing disembeli, itu siapa yang ngajarin? Juru selamat Oke, kok dibunuh, saya jawab. mana sih? Saya jawab. Dari sejak perjanjian lama Tuhan sudah menetapkan bagaimana tata cara Perjanjian untuk penghapusan lama, dosa. saudara, perjanjian lama, Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, agar mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Mana persembahkan manusia, mana? Justru di dalam Ulangan 18, janganlah kamu mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Gak Oke, boleh. aku jawab, tapi jangan dipotong-potong Bang Zuma, aku jawab. Saya butuh Jangan dalil, dipotong. Bung. Jangan Oke. Aku jawab. ngemis Ada ngebuat yang dalilnya, enggak semua, ada nyambung. dalilnya. Ya, silakan. Jadi pemahaman kita Kristen, kan Bang Zuma harus tahu pemahaman kita Kristen juga. Pemahaman kita Kristen terhadap Alkitab itu adalah Old Testament. Old artinya lama, perjanjian lama. New Testament artinya perjanjian baru ya. Ketika kita memahami Alkitab, kita memahami secara perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa Allah itu mempunyai perjanjian lama dan punya perjanjian baru. Ada perjanjian yang diperbaharui, artinya begitu. Jadi ketika kita mempercayai Alkitab dalam arti mencari makna Alkitab ini, kita nggak bisa mentok di perjanjian lama bahwa itu adalah janji lamanya, tapi ada janji barunya. Harus semuanya dibaca, harus semuanya mengerti, memahami bahwa ketika Tuhan memberikan wahyu kepada kita, which is Alkitab, itu lengkap. Jadi ketika kita hanya belajar perjanjian lama saja, kemudian menyalahkan perjanjian baru, itu karena belum lengkap kita belajar. Ibaratnya perkataan Tuhan belum 100%. Baru 50% kita menyalahkan kemudian yang perjanjian baru. Kita lihatlah sebuah peristiwa yang lengkap. Lalu tadi ditanyakan, lalu bagaimana bisa manusia yang dikorbankan? Karena perjanjian ini menyatakan bahwa manusia yang akan dikorbankan akan mati di kayu salib, akan menebus dosa kita. Ada ayatnya di perjanjian baru. Jadi semuanya ada dalilnya, Mana tertulisnya dalil? ada. Mana dalilnya, Bang?
Ajarlah kepada Bani Israel, apabila mereka ingin menghapus dosa, maka kurbankanlah manusia. Mana dalilnya? Ulangan 18, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberitakan, yang berikan kepadamu oleh Tuhan, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seseorang pun yang mempersembahkan manusia sebagai korban. Itu jelas itu. Jangan. Kata Tuhan, seorang pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta kepada makhluk yang orang mati, kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Elohimmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jangan. Ketika Anda berbicara mengenai nubuat, tadi kan saya sudah kasih PR tuh. Saya sudah kasih kemudian ilmu. Di dalam Yohanes 11:45 sampai 57, di situ imam kepala baru bernubuat tentang Yesus. Apa nubuatnya? Yesus ini harus mati demi menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Itu nubuatnya. Nubuat untuk Yesus dari Imam Kayafas, Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Romawi. Itu nubuat untuk Yesus. Bukan lari kemana-mana, pergi di kitabnya orang. Diketawain kita, Bang. Orang Yahudi lebih paham kitabnya daripada Anda. Anda siapa? Baik, aku jawab Bang Juma. Silakan. Perkataan Bang Juma benar bahwa tidak boleh mengorbankan manusia. Itu perintah Tuhan kepada manusia. Tapi yang mengorbankan kali ini bukan manusia mengorbankan manusia, Tuhan yang melakukannya. Karena Tuhan yang melakukannya, ini bukan perintah untuk Tuhan, perintah itu untuk manusia. Lalu apa ayatnya? Ya Allah, ya Karim. Ayatnya jelas, ayatnya Dimana? ada. Dimana? Baik di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Aduh, Petrus, itu kan surat itu kan bisikan di dalam tubuhnya di kayu salib. Iya, itu bisikan makhluk yang datang kepada Paulus itu. Hidup untuk kebenaran. Itu makhluk. Gimana? Itu bisikan biar makhluk. aku bisa dengar. Itu bisikan makhluk yang Yesus sudah nubuatkan, waspadalah kepada penyesat. Ternyata kamu lebih percaya kepada penyesat. Makanya kau percaya korban yang dipersembahkan oleh penyesat itu berupa Yesus di atas tiang salib. Padahal pembunuhan terhadap Yesus itu gagal. Yang dibunuh adalah selain Yesus. Itu bukan Yesus yang dibunuh. Nah, sekarang Oke, aku tanya Bang Juma. Sorry. Tunggu. Saya masih minta data. Saya masih minta data sesuai dengan Imamat 1 nomor 2. Dan juga Ulangan 18. Jangan kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa. Jangan. Itu perintah Tuhan tuh, enggak boleh. Nah, sekarang kalau Anda sudah mengatakan perintah Tuhan kepada manusia, Bang Zuma, bukan Kenapa? kepada Tuhan. Perintah Tuhan kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Perintah Tuhan kepada manusia. Jadi manusia jangan. Ini yang melakukan bukan manusia, Tuhan sendiri yang melakukan. Oke, baik. Yang merasuk. Paham ya, Oke. ya. Anda menuduh Tuhan yang melakukan. Oke? Iya, betul. Di mana dalilnya perintah Tuhan untuk membunuh Yesus? Dalilnya tadi yang saya baca. Ia telah menanggung dosa kita dengan mati. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tak ada hubungannya. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8. Ketika orang-orang Yahudi datang ingin membunuh Yesus, kenapa Yesus tidak mengizinkan membunuh dirinya? Kenapa justru dia mengatakan, karena kamu tidak memiliki firman di dalam dirimu, maka kamu berusaha untuk membunuh aku. Coba, kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah nubuat, berarti yang mau membunuh Yesus ini ada firman di dalam dirinya. Apa firman yang ada dalam dirinya? Ya itu yang Anda baca tadi, Yesaya itu. Faktanya tidak ada firman di dalam dirinya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Coba, sementara Anda mengatakan bukan manusia yang mau membunuh, tapi Tuhan sendiri yang mau, dengan melandaskan kepada Yesaya 53, entah apa-apa, Yesaya 9. Anda mengambil data itu. Kalau itu betul, Yesaya 9 atau Yesaya 53 harus
digenapi, berarti orang-orang yang mau membunuh Yesus itu disebabkan karena pada diri mereka ada firman Tuhan, yaitu firman Yesaya 53. Kenapa kamu ingin membunuhku? Karena pada diriku ada Yesaya 53 yang harus kamu genapi. Mana? Yesus mengatakan, kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Bapakmu siapa? Bapakmu iblis. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Jawab Yesus, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru adalah berusaha membunuh aku. Coba. Begini Ayo. Bang Zuma. Mana Sebuah buktinya bahwa tindakan- pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kehendak Bapa? Sebuah- Mana? Sebuah Yesus. tindakan itu punya niatan yang berbeda, Bang Zuma. Astagfirullahaladzim. Tadi Sekarang gini, Bang Anda- Zuma, aku tanya Bang Zuma, ini sebenarnya Silakan. standar sekali. Kalau Silakan. ada dua orang ke tempat warung kopi, bukan berarti niatannya selalu pengen ngopi. Ada yang pengen jemput adiknya, Saudara, ada yang pengen kerja di kopi. ini Sama seperti sudah tadi jelas. kita balikan tadi. Yang satu ingin membunuh karena niat jahat. Lah. Jadi niatan di dalam hati Yesus mengetahui niatannya. Jadi kita harus pakainya Astagfirullahaladzim, ya Allah. jangan berkata bahwa Astagfirullahaladzim, ya Allah sekarang ya Karim. Tuhan ini kita bicara dalil, Bang Zuma. Jangan bicara Saudara, nalar-nalar ya, yang di luar dari dalil. Tertulis. Kalau sudah Hei, tertulis sudah ini kelar. tertulis orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang ingin menggenapi nubuatan yang kamu ambil dari kitabnya Yahudi. Tapi faktanya ketika orang-orang ini ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Kamu tidak beroleh firman di dalam dirimu sampai kamu ingin membunuh aku. Jikalau kau adalah anak-anak Abraham, tentulah kau mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan ini tidak dilakukan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, yaitu siapa? Iblis. Berarti yang ingin membunuh Yesus adalah yang ingin melaksanakan keinginan iblis. Bukan Enggak, Bang keinginan Zuma. sang Ada Tuhan. dua niatan yang berbeda. Ada saudara. dua niatan yang berbeda. Saudara. Ada yang ingin membunuh karena tidak percaya Yesus adalah Mesias. Hei Jadi saudara, dia ingin membunuh karena tidak percaya bahwa Yesus saudara, adalah gini, Tuhan. gini. Dia tidak ingin Kita membunuh. nggak usah terlalu melebar. Saya ingin bertanya kepada saudara, niatan membunuh Yesus itu keinginan iblis atau keinginan Elohim? Jawab. Menurut Saya Yesus. jawab. Nah, Menurut ini. Yesus. Saya Menurut jawab ya, Yesus, karena- orang yang Iya. ingin membunuhnya itu karena ingin melaksanakan keinginan iblis atau melaksanakan keinginan Elohim. Jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Saya jawab. Sebenarnya Ya. kalau kita pelajari lebih dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ada perkataan-perkataan yang merujuk metafora. Dia merujuk kepada Ini iblis. bukan metafora Padahal dia lagi. juga merujuk kepada Tuhan. Saya akan ke situ, Bang Zuma. Kalau agar Ya, bisa silakan. memahami, Silakan. maksud saya yakin kalau Bang Zuma dengerin perkataan saya pasti tahu kelas saya dalam menjelaskan. Oke, saya ulang ya. Dalam perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, ada sebenarnya metafora perkataan yang kita harus memahami. Contoh dalam kisah Firaun, dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun agar Israel tidak kabur? Pertanyaannya, bukan kan Tuhan pengen Israel kabur pergi dari tanah Mesir ke tanah Kanaan? Lalu mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Kemudian lagi saya sempat debat juga sama Bang Saiful mengenai Maleki dengan Samuel. Dikatakan di dalam Maleki kalimatnya iblis, di dalam Samuel di kalimatnya Tuhan. Mengapa ada dua kalimat yang berbeda? Mengapa satu iblis, satu merujuk pada Tuhan? Lalu kemudian lagi tadi Bang Zuma mengatakan, mengapa siapa yang ingin disalibkan? Apakah iblis yang ingin Yesus disalibkan atau Tuhan Yesus yang ingin disalibkan? Saya jawab seperti ini. Bang Zuma dan teman-teman semua, burung pipit pun jatuh tanpa seizin Tuhan tidak bisa. Rambut di kalian semua terhitung. Ada ayatnya, ada dalilnya. Maka dari itu Tuhan mengetahui semuanya. Dan Tuhan bertanggung jawab terhadap semuanya. Dan itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Sehingga makanya walaupun iblis berencana, Tuhan sudah tahu itu semua. Makanya kadang-kadang pakai metafora-metafora yang berbeda. Memahami konteks Alkitab harus memahami secara keseluruhan. Tidak bisa comot-comot. Jadi kalau tadi Bang Zuma tanya siapa yang punya kehendak? Ada dua kehendak di situ. Pertama kehendak iblis. Aduh.
Jadi Aduh, saudara, saya telepon masuk, jadi hilang suara saya kayaknya. Oke, lanjut. telepon masuk saya, sorry Bang Zuma. Tapi tadi sampai di mana? Silakan, silakan Bang, silakan. Oke. Eh, tadi apa? Mengetahui ya? Mengetahui kehendak yang tadi apa tadi? Ada ngomong? dua Saya kehendak telepon katamu. masuk. Aduh, langsung hilang apa yang mau saya ngomongin. Ada dua Aduh. kehendak katamu tadi. Oke, ada saudara. dua kehendak. Kehendak iblis. Sama tadi kayak Bang Zuma bilang. Kan bukannya pengen Yesus supaya mati di kayu salib. Tapi ada dua niat. Yang satu niatnya membunuh karena tidak percaya dia juru selamat. Yang satu lagi adalah kehendak bahwa dia pasti akan mati. Makanya ketika ini kita siapa yang mengkhianati Yudas? Ketika Yudas mau pergi, kemudian masuk iblis. Kemudian apa kata Yesus? Pergilah, lakukanlah segera apa yang ingin kau lakukan. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena Yesus sudah mengetahui dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dialah Alfa dan Omega. Dia yang tahu semua ada sebab dalam kehendak Tuhan. Demikian Bang Zuma. Tapi Yudas niatnya bukan pengen menjalankan ini rencana Tuhan, bukan niat ingin dapat duit, ingin dapat sumbangan. Masing-masing diukur karena niatnya. Ada orang berbuatannya bisa sama, tapi niatannya bisa berbeda. Itu sesuatu yang sangat-sangat besar. Terima kasih. Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpah darah orang yang tidak bersalah. Manusia boleh. Berarti menumpah orang yang tidak bersalah. Perkataan Yesus itu adalah kebutuhan, bukan sesuatu yang baik. Bahkan di dalam Keluaran 23 yang saya bacakan tadi, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus menghasilkan dosa, bukan menebus dosa. Melanggar perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang menghasilkan dosa. Sedangkan Yesus kata Yesus, aku memang harus pergi sesuai yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah, kitab kitab Mazmur. Tidak pergi dengan ada yang di dalam Filipi, Roma, Galatia, Efesus, tidak. Tetapi aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Apa di dalam Taurat itu? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ingin dibunuh dan digagalkan, tertulis di Mazmur 91. Kemudian ketika ada kata itu adalah keinginan Tuhan, buktinya Yesus mengatakan, engkau ingin membunuhku karena engkau mau melakukan keinginan iblis bapakmu. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak peroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Bapa itu yang kukan, dan demikian juga kamu berbuat terang apa yang kamu dengar dari Bapa. Berarti Yesus Bapa yaitu Elohim, dan orang-orang yang ingin membunuh Yesus juga punya Bapa yaitu iblis. Oke, lalu orang-orang Yahudi itu berkata apa? Bakal Abraham. Yesus nimpali, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, yaitu tidak membunuhku, tidak berusaha membunuhku jika kalian itu adalah anak-anak Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku adalah seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu iblis itu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami yaitu satu, yaitu Allah. Apa kata Yesus kemudian? Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan justru mau membunuhku. Tetapi karena kamu ingin, sabar dulu. Ini Yesus sudah mengatakan, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Elohim kalau disembah, Elohim kalau dituhankan, tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh Yesus. Berarti Elohim tidak menginginkan.
Justru kalau orang-orang menyembah kepada Elohim, maka dia akan mengasihi Yesus, bukan mengutuk Yesus. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Yang menjadi bapakmu adalah iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tuh, berarti membunuh Yesus, punya keinginan membunuh Yesus, itu adalah keinginan-keinginan iblis. Lengkap sudah, saya membacakan dalilnya saudara. Anda mau percaya ataupun tidak, itu datanya ada di dalam Bible saudara. Pada kesimpulannya, yang berusaha membunuh Yesus itu adalah berusaha melakukan keinginan-keinginan iblis. Ingat, sudah berapa kali iblis ingin membunuh Yesus? Sudah berapa kali iblis ingin mencobai Yesus? Sudah berapa kali iblis ingin agar Yesus ini mati? Tapi gagal dan gagal. Iblis kemudian datang kepada orang-orang Yahudi. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu, yaitu membunuh aku. Jadi membunuh Yesus artinya berhasil iblis kemudian untuk melakukan cita-citanya. Tapi sayang sekali iblis tidak berhasil, tetapi iblis tidak kehilangan akal. Ketika Yesus tidak berhasil dibunuh, maka penggantinya pun dijadikan menjadi Yesus. Lalu apa setelah Yesus ini, yang dibunuh ini dijadikan sebagai Yesus? Orang-orang disesatkan semuanya dengan pola Yesus mati dosa-dosa kalian. Orang-orang kurang akal, lemah akal, yang tidak berilmu, percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Padahal itu adalah rekayasa iblis. Saya kira cukup dari saya. Waktu Pak, saya mau sudah kasih mau zuhur. sedikit, Ya, kalau silakan. boleh. Saya penutup sedikit bahwa apa yang disampaikan Bang Zuma ada benarnya dari sudut pandang. Jadi dalam sebuah peristiwa selalu ada perspektif atau ada sudut pandang yang berbeda-beda. Ada positif, ada negatif. Selalu begitu. Contoh kita kejadian COVID. Bagi kita COVID itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Kehilangan pekerjaan, kemudian terjadi ada keluarga kita yang meninggal dan lain sebagainya. Tapi juga banyak hal positif yang dari COVID ini. Inovasi yang luar biasa, solidaritas di antara kita yang luar biasa, kemudian online jadi meningkat seperti ini, jadi ada namanya komal-komal seperti ini dengan adanya pandemi terakhir. Jadi dalam sebuah perspektif selalu ada dua jawaban. Tadi Bang Juma menyampaikan dari sisi dua jawaban, yaitu jawaban bahwa itu hal yang sebenarnya kebaikan atau keburukan. Ada kebaikannya, ada keburukannya. Keburukannya bagi siapa? Tergantung perspektif dia, tergantung sudut pandang dia. Kalau sudut pandang dia membunuh Yesus adalah karena tidak percaya itu adalah Mesias, itu bagi dia adalah sesuatu yang negatif, tidak akan negatif. Tapi kalau matinya Yesus ada sebagai juru selamat bagi kita semua, itu adalah sebuah hal yang positif. Jadi satu kejadian punya dua perspektif pandangan yang berbeda, dan saya yakin kita semua memahami hal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, saya juga closing ya. Berdasarkan atas penutupan saudara, memang ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang dari ajaran Yesus. Yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Sudut pandang yang kedua adalah dari sudut pandang iblis. Pembunuhan terhadap Yesus adalah keberhasilan iblis. Dan sayang sekali Anda berada pada sudut pandang iblis. Apa itu? Dengan matinya Yesus. Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Siapa yang tepuk tangan ketika manusia kemudian melanggar seluruh perintah Tuhan? Iblis. Siapa yang senang ketika kemudian dia tidak lagi melaksanakan perintah Tuhan? Anak-anak iblis. Siapa yang kemudian mengajarkan bahwa hukum Tuhan itu adalah kutuk? Iblis. Siapa yang merdeka hari ini dengan tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan lagi? Kristen. Jadi dua sudut pandang ini harus jelas. Yesusnya mengatakan, karena kamu tidak beroleh firman, karena kamu tidak mengasihi Bapa, karena kamu tidak mengasihi aku, maka kamu berusaha untuk membunuh aku. Subhanallah, umat Islam sangat mengasihi Yesus yang adalah Isa yang datang kepada Bani Israel, sehingga sedikit pun dalam benak Islam tak ada keinginan untuk membunuh Yesus. Islam
tidak membenarkan adanya konsep pembunuhan terhadap Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Islam menggaungkan kemudian bahwa Nabi Isa, Yesus alaihi salam, atau Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel sebagai pengajar Injil di tengah-tengah Bani Israel, sedikit pun tidak disentuh oleh orang-orang kafir. Yang disentuh oleh orang kafir adalah penggantinya, yaitu orang yang dikutuk oleh Tuhan, orang yang melakukan pengkhianatan, makan suap, dan seterusnya. Dan itulah yang dijadikan sebagai senjata iblis untuk menyesatkan orang banyak berdasarkan nubuatan Yesus. Kalau semua itu salah, kalau Bang Suma keliru, maka muncul pertanyaan, berarti Yesus bohong, berarti Yesus berdusta. Karena Yesus berkata kepada muridnya dalam kelas, di dalam Matius 7 nomor 15, di dalam kelas Yesus berkata, dalam kelas Yesus itu tak ada orang makan babi, tidak ada orang tidak bersunat. Semuanya adalah pelaku firman dari hukum Taurat. Di dalam kelasnya Yesus sebagai guru, Yesus memesankan kepada murid-muridnya, wahai muridku, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Alhasil Bang Suma, datanglah kemudian orang-orang non-Yahudi yang bukan domba nyamar domba, yaitu Kristen, yang mengatasnamakan nama Yesus kemudian dengan mengambil data-data dari kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut perjanjian lama, padahal itu adalah perjanjian baru. Tidak ada hubungannya antara pengakuan Kristen gereja mula-mula mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama. Sebenarnya hukum Taurat itu berdasarkan Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, hukum Taurat itu adalah perjanjian baru. Iblis menganggap itu perjanjian lama demi untuk menjalankan aksi-aksinya, yaitu menjalankan perjanjian yang datang kepada Paulus, menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut iblis, yaitu menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus. Padahal makhluk yang mengaku Yesus itu adalah makhluk yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5, nomor 23 24 25 26 27, dan juga nomor 30. Subhanallah, yang disembah oleh orang Kristen adalah Yesus palsu. Ingat Yohanes 8 yang tadi nomor 38 sampai nomor 47, jelas sekali di situ ada dua kehendak. Kehendak Elohim, jangan bunuh Yesus, kehendak iblis, bunuhlah Yesus. Dan Kristen kemudian terperdaya dengan mengimani pembunuhan terhadap oknum yang bernama Yesus. Saya kira demikian saudara, saya pamit sementara mau ibadah salat zuhur. Habis ini kalau masih diberi ruang kemudian saya akan kembali untuk melakukan terapi seperti biasa. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Faruk, thank you. Syukran. Lanjut yang lain. Bang Daniel, Dinda Nura dan semuanya. Terima kasih Bang Naga. Thank you. Saya masih di sini. Jangan diturunkan. Biarkan saya monitor sambil ibadah. Silakan. Oke. Siap. Ya, saya sapa dulu tamu yang datang. Leonardo DiCaprio. Leonardo.